Ada sebuah film menceritakan satu keluarga yang ingin semua menjadi pelayan. Yang nomor satu menjadi pastor, lalu yang kedua sudah menjadi suster. Ketika anak nomor tiga hendak masuk juga menjadi pastor, ibunya melarang. Nanti siapa meneruskan keturunan kita? Lalu si nomor tiga sekolah dan ikut jejak ayahnya menjadi dokter. Sang dokter yang cita-citanya menjadi pastor selalu memakai aksesori pastor serta melakukan pengabdian dalam tugas tanggung jawabnya. Begitulah di kehidupan ini, ketika satu keluarga melayani Tuhan, tentu tidak ada yang salah di sana. Apalagi bila kita bandingkan dengan khotbah saat ini, di mana ada dua bersaudara dari dua keluarga yang diajak Tuhan Yesus mengikut dia untuk menjadi muridnya. Baiklah kita setiap orang memberikan hati bagi panggilan Tuhan, baik sebagai pelayan penuh waktu maupun menjadi pelayan di berbagai bidang pekerjaan. Selamat hari Minggu kelima setelah Epifanias, Bapak, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Mari menjadi pengikut Yesus yang selalu belajar serta mengaminkan perkataannya, yang pasti membawa kesegaran di dalam interaksi bersama dengan sesama. Sebagai dampak dari keharuman kasih yang membawa sukacita. Ada pengampunan, ada rekonsiliasi, ada perdamaian, serta berbagai kebaikan oleh tuntunan Guru Agung kita. Jadi bila ada pertambahan murid Yesus secara kuantitas, tentu kita akan selalu harapkan juga secara kualitas. Maka pertumbuhan gereja akan berdampak juga untuk kebaikan dunia ini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dua orang kakak beradik sedang bekerja keras, lalu mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan mereka mau ikut. Hal yang mengagumkan dari kedua bersaudara ini, di tengah kemapanan dalam pekerjaan sebagai penjala ikan, mereka tanpa protes ikut Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya,
lalu mengikuti Dia. Sepertinya renungan kita hari ini mengungkapkan pengikut Yesus datang bersama dari satu keluarga. Mereka yang kedua ini juga meninggalkan usaha besar ayahnya beserta para pekerja di sana untuk memenuhi panggilan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mencari seseorang yang akan menjadi muridnya, pasti banyak orang-orang pintar, khususnya dalam penguasaan Taurat. Namun ternyata yang dipanggil adalah para nelayan, orang-orang sederhana yang tidak memperdebatkan teologi penjala ikan dan penjala manusia. Mereka yang dipanggil adalah yang mau dipanggil dan bersedia dididik oleh Tuhan Yesus di dalam kebersamaan mereka. Hal ini didukung tentunya oleh keberadaan mereka sebelumnya, yakni pekerja keras. Hal ini berdampak kemudian setelah Yesus naik ke sorga. Dengan gigih dan giat mereka menyebarkan Injil. Di suatu acara pembekalan penatua, di dalam diskusi sulitnya mencari pelayan Tuhan di perkotaan, seorang penatua mengatakan, untuk rekrutmen calon penatua perlu dari kalangan yang mampu secara finansial, sehingga mereka boleh membantu orang-orang yang kurang mampu. Lalu tutor memberi pemahaman bahwa hal itu tidak harus menjadi yang utama. Banyak hal lain yang menjadi syarat menjadi penatua, namun terutama adalah kesiapsediaan mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Begitulah yang terjadi saat panggilan Tuhan Yesus berlangsung. Dipanggil, bersedia, lalu dilatih di dalam kebersamaan. Ternyata di dalam perjalanan kita umat manusia, Tuhan Yesus terus berjalan untuk menemukan kita setiap orang, keluarga, dan memanggil untuk bersedia mengikutinya. Betapa indah nyanyian yang mempertanyakan kesiapsediaan seseorang dengan syair, Yesus memanggil namamu. Maka jawaban kita yang terindah yaitu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya Tuhan. Ikutlah aku, anakku Theo, berjalan di jalan yang sama dan total, tidak ditarik-tarik oleh berbagai hal yang menghalangi atau mungkin membatalkan kepengikutan. Kita menjadi Kristen tidak hanya mengikut berbagai kegiatan gereja, namun adalah mengikuti apa yang dimintakan oleh Kristus menjadi kegiatan kita sebagai tanda kepengikutan. Kemanakah panggilan Tuhan Yesus kita saat ini? Baiklah kita hadir untuk memenuhinya. Bila pada masa Tuhan Yesus yang menjadi rasul hanya 12, bukan berarti yang lain tidak ikut dia. Ada banyak yang mengikut Tuhan Yesus di dalam tugas yang sangat banyak terhampar di jagat raya ini. Di dalam berbagai tugas kita, itu kita mempersaksikan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi manusia. Dia yang akan memperlengkapi kita semuanya. Biarlah kita pengikut Yesus yang setia tetap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu bagi kami setiap orang. Biarlah kami mau dan setia hidup di dalam panggilan-Mu. Sertailah kami ya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, melakukan apa yang Engkau suruh kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Tolonglah mereka yang sedang menderita sakit. Biarlah mereka boleh pulih dalam penyertaan Tuhan. Mereka yang berduka juga, biarlah mereka boleh ingat firman Tuhan untuk menjadi penghiburan mereka. Berkati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.